Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting bisa dihitung. Dalam kehidupan, kadang kita terlalu fokus pada angka, hasil, atau pencapaian, tapi lupa pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita tidak hanya melihat angka atau data, tetapi menggali makna di balik setiap informasi yang kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Kobandaha dari kelas 1A akan mempresentasikan atau memaparkan dua materi, yaitu hakikat manusia dan dimensinya beserta hakikat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu hakikat manusia dan dimensinya. Jadi, hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara yang lainnya, karena kita dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan oleh Tuhan. Asal-usul manusia yang pertama menurut teori Darwin. Menurut teori Darwin atau Charles Robert Darwin, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengatakan bahwa suatu benda mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju pada kesempurnaan. Lalu, ia memperluas teorinya ini sampai pada asal-usul manusia, dan lahirnya pengertian bahwa manusia berasal dari perkembangan makhluk sejenis kera yang kemudian berkembang menjadi manusia. Yang kedua yaitu menurut Islam. Menurut Islam, tahapan manusia pertama yaitu adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam juga dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadikannya air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, dan menjadikannya segumpal darah dan menjadikannya juga segumpal daging, lalu menjadikannya tulang belulang yang dibungkus dengan daging dan jadilah makhluk yang berbentuk. Kemudian ada juga menurut ahli psikolog yang mengatakan bahwa hakikat manusia adalah jiwa atau rohani. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip dapat membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak sekali kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Disebut sifat hakikat manusia karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Dua pasukannya ini yang dimaksud adalah yang pertama, masukan yang tampak seperti kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain. Dan yang kedua ialah yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti saraf dan juga otak. Nah, apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Wujud serta sifat hakikat manusia yang pertama ialah kemampuan menyadari diri atau evaluasi diri. Artinya, manusia bisa mengetahui potensi dirinya yang mana yang dapat ia kembangkan. Kemudian kedua, kemampuan bereksistensi. Artinya, manusia itu mampu menempatkan dirinya baik di masa lampau, sekarang, maupun masa yang akan datang. Dan yang ketiga, kepemilikan kata hati. Artinya, manusia mampu menilai yang baik atau buruk, benar atau salah atas perbuatannya sebagai manusia. Dan yang keempat, moral, yaitu kemampuan untuk sinkronisasi antara kata hati dan perbuatan. Dan yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab, yaitu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Yang keenam, rasa kebebasan, yaitu manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutannya sebagai manusia. Dan yang ketujuh ialah kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya ada dimensi-dimensi manusia. Di sini dimensi terbagi menjadi 4, yaitu pertama individu atau dimensi individu. Sebagai makhluk individu, manusia itu berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Kedua, dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Dan ketiga, dimensi kesusilaan. Manusia ini hidup menggunakan etika, etiket, dan juga sopan santun. Dan keempat, dimensi keberagamaan. Sebagai makhluk beragama, tentunya manusia ini mempunyai keyakinan terhadap agama yang dipercayainya. Jadi, hakikat manusia yang pertama yaitu pada hakikatnya, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Manusia juga makhluk spiritual yang akan menjalani fase-fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir maupun setelah mati. Spiritual
Ini merupakan aspek non-fisik yang mampu akan kekuatan manusia untuk lebih dari sekedar hidup. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, bagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi. Dan setiap makhluk yang dijadikan itu tentunya memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dari makhluk lainnya. Jadi, sifat hakikat manusia ini diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip. Jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Nah, hakikat manusia ini juga yaitu konsep yang mendalam dan kompleks, mencakup berbagai aspek yang membentuk identitas dan eksistensi individu. Dan tentunya manusia tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental, ada emosional, sosial, dan juga spiritual. Pemahaman tentang hakikat manusia sangat penting untuk mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di mana ada di mana ada dimensi fisik, karena dimensi fisik ini yaitu mencakup aspek tubuh manusia, termasuk kesehatan, kebugaran, dan juga penampilan. Nah, ini sangat penting karena kesehatan fisik yang baik mendukung aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Olahraga teratur, pola makan sehat, dan cukup tidur adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, contohnya seperti kita harus mengatur waktu untuk berolahraga dan memilih makanan bergizi dapat meningkatkan stamina dan juga daya tahan tubuh. Ada juga dimensi akal, di mana dimensi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan juga berinovasi. Ini sangat penting karena kecerdasan intelektual ini membantu individu dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Pendidikan formal maupun informal sangat berperan dalam pengembangan akal. Contohnya, membaca buku, mengikuti kursus online, atau berdiskusi dengan orang lain dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Ada juga dimensi iman. Nah, dimensi iman ini ialah aspek spiritual yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai agama. Ini sangat penting tentunya karena memberikan makna hidup, arah tujuan, serta ketenangan batin. Praktik spiritual seperti doa dan meditasi ini dapat memperkuat hubungan dengan Tuhan. Contohnya, menghadiri kegiatan keagamaan atau melakukan refleksi diri secara rutin dapat memperdalam iman seseorang. Ada juga dimensi akhlak. Nah, dimensi akhlak ini berkaitan dengan moralitas dan etika dalam berperilaku. Pentingnya ini yaitu sangat membentuk atau akhlak yang baik dapat membentuk karakter individu dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati sangat penting. Contohnya, menghormati orang tua, membantu sesama, dan berperilaku jujur adalah contoh nyata dari penerapan akhlak yang baik. Ada juga dimensi kejiwaan. Dalam dimensi kejiwaan ini mencakup kesehatan mental, emosional seseorang, dan ini tentunya sangat penting atas kesehatan jiwa yang baik, membantu individu mengatasi stres dan tantangan hidup. Kesadaran akan emosi sendiri serta kemampuan untuk mengelola emosi sangat penting. Contohnya, melakukan aktivitas relaksasi seperti yoga atau meditasi dapat membantu menjaga keseimbangan mental. Selanjutnya ada dimensi keindahan. Dalam dimensi keindahan berkaitan dengan apresiasi terhadap seni dan juga estetika. Ini sangat penting karena keindahan ini memberikan inspirasi dan kebahagiaan dalam hidup. Menyukai seni dapat meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Contohnya seperti mengunjungi galeri seni, menonton pertunjukan teater, atau berkarya seni sendiri dapat memperkaya pengalaman estetika. Ada juga dimensi sosial kemasyarakatan. Ini mencakup interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Ini juga merupakan sangat penting karena hubungan sosial yang baik ini bisa mendukung kesejahteraan individu dan kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berkontribusi pada masyarakat sangat penting. Contohnya, bergabung dalam komunitas atau organisasi sosial dapat memperluas jaringan sosial dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, jadi hakikat manusia ini
adalah perpaduan dari berbagai dimensi yang saling terkait untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bermakna. Setiap individu perlu mengembangkan semua dimensi ini secara harmonis. Pendidikan formal maupun informal serta pengalaman hidup sehari-hari tentunya menjadi kunci utama dalam proses ini. Dengan memahami hakikat manusia dan dimensinya, tentunya kita dapat lebih menghargai diri sendiri, orang lain, atau orang lain yang berada di sekitar kita. Hal ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, penuh makna, serta saling menghormati antara sesama. Selanjutnya ada hakikat pendidikan. Nah, pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan, di mana yang pertama, pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai proses yang terencana dan sistematis untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan formal di sekolah saja, tetapi juga mencakup pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah, seperti keluarga dan masyarakat. Nah, di sini ada proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini terdapat proses yang berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan mencakup berbagai metode dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi. Proses ini tidak hanya terbatas pada ruang kelas formal, tapi juga mencakup pengalaman belajar di luar sekolah, seperti masyarakat, keluarga, dan juga lingkungan. Nah, yang kedua ada tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan, yang pertama itu mengembangkan potensi diri. Dalam pengembangan potensi diri ini bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dan selanjutnya ada pembentukan karakter, di mana pendidikan juga berperan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Hal ini penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas dan etika yang baik. Selanjutnya ada persiapan kehidupan, di mana pendidikan ini mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Ini mencakup keterampilan sosial, kepemimpinan, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ada juga pendidikan seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup ini tentunya mencakup konsep pendidikan yang seumur hidup untuk tidak pernah berhenti, atau setelah menyelesaikan pendidikan formal ini kita tidak akan pernah berhenti, tapi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Individu harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta tantangan baru yang muncul dalam kehidupan. Selanjutnya ada konteks sosial dan juga budaya, di mana pendidikan tidak hanya dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia berlangsung. Setiap masyarakat ini tentunya memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi yang mempengaruhi cara pendidikan dilaksanakan. Oleh karena itu, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya mampu menjawab tantangan yang ada. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pendidikan. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan, di mana penggunaan media digital dan platform online telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Teknologi ini memberikan akses lebih luas terhadap informasi dan juga sumber belajar, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga pastinya menarik. Selanjutnya, pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam, pendidikan ini memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Pendidikan tentunya tidak hanya bertujuan untuk mencapai kecerdasan intelektual, tapi juga untuk membentuk akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama konsen ihsan kamil atau manusia sempurna. Nah, menjadi tujuan utama dalam pendidikan Islam ini, di mana individu diharapkan
mampu mengintegrasikan pengetahuan duniawi dan juga ukhrawi. Beberapa definisi pendidikan yang sering dikemukakan yaitu pertama ada pendidikan sebagai proses, di mana tentunya pendidikan ini dilihat sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya ada pendidikan sebagai transfer pengetahuan. Tentunya pendidikan ini berfungsi untuk mentransfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Selanjutnya ada pendidikan sebagai pembentukan karakter, di mana pendidikan ini tentunya juga sangat-sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Dan selanjutnya kita beranjak ke tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan juga sosial. Namun secara umum tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada tujuan kognitif. Nah, tujuan kognitif ini dia meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman peserta didik tentang dunia di sekitar mereka. Dan yang kedua ada tujuan afektif. Dalam tujuan afektif juga mengembangkan sikap positif, nilai-nilai moral dan etika dalam diri peserta didik. Dan selanjutnya ada tujuan psikomotor. Dalam tujuan ini meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan nasional diatur juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, tujuan pendidikan nasional ini yaitu adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berbudi pekerti luhur, sehat, terampil, mandiri, serta menjadi warga masyarakat atau warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada peran pendidikan dalam masyarakat. Dalam peran ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab, yaitu beberapa peran utama pendidikan seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan ini berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan individu dan juga kolektif masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan mampu menghadapi tantangan zaman dan juga berkembang secara intelektual tentunya. Selanjutnya ada pengembangan karakter. Melalui pendidikan, individu tentunya diajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk membentuk karakter yang baik. Ini merupakan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi. Pendidikan memberikan keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan ini berkontribusi pada peningkatan taraf hidup individu dan masyarakat. Selanjutnya ada penguatan identitas budaya. Dalam hal ini, pendidikan juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi suatu bangsa. Melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah dan budaya lokal, generasi muda dapat memahami identitas mereka. Selanjutnya ada promosi keadilan sosial. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses yang sama kepada individu dan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, ada beberapa paradigma pendidikan. Dalam memahami hakikat pendidikan, tentunya kita juga perlu melihat berbagai paradigma atau pendekatan-pendekatan yang ada dalam dunia pendidikan. Di antaranya, paradigma tradisional. Nah, dalam paradigma tradisional ini, pendekatan lebih menekankan pada pengajaran dari guru kepada siswa dengan metode ceramah dan juga hafalan. Ada juga paradigma konstruktivis, atau dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman mereka. Nah, ada juga paradigma humanistik. Dalam pendekatan ini menekankan pendidikan pentingnya pengembangan diri siswa sebagai individu utuh dengan memperhatikan kebutuhan nasional atau kebutuhan emosional dan sosial mereka. Ada juga paradigma multikultural, di mana multikultural ini mengakui keberagaman budaya di masyarakat dan mendorong penghargaan terhadap perbedaan melalui kurikulum yang inklusif. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan pendidikan di era modern. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan tentunya menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap pendidikan,
yaitu masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang sulit mengakses pendidikan berkualitas. Kedua, ada kualitas pengajaran. Dan dalam hal ini, kualitas guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan, yaitu pelatihan guru yang memadai yang sangat-sangat diperlukan. Dan selanjutnya ada perkembangan teknologi. Nah, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Selanjutnya ada kesesuaian kurikulum. Nah, kurikulum harus terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya yaitu hakikat pendidikan ini adalah suatu proses kompleks yang melibatkan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Melalui pendidikan, individu ini tentunya sangat-sangat diharapkan dapat mencapai tujuan hidupnya dengan baik, berkontribusi positif pada masyarakat, serta menjalani kehidupan yang bermakna. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak, baik pendidik, peserta didik, maupun masyarakat, untuk memahami dan mendukung proses pendidikan ini agar dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dan pendidikan bukan hanya tanggung jawab institusi formal seperti sekolah atau universitas. Ia juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat secara mendalam atau secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, kolaborasi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Dengan memahami hakikat pendidikan ini secara mendalam, tentunya kita dapat lebih menghargai perannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat kita ke depannya. Selanjutnya kita beranjak ke materi kedua atau materi terakhir, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini mencakup semua aspek yang mempengaruhi proses belajar anak, termasuk kondisi fisik dan juga non-fisik. Nah, ini meliputi keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat yang semuanya berkontribusi terhadap perkembangan individu. Lingkungan ini dapat memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan jiwa, sikap, dan akhlak anak. Ki Hajar Dewantoro mengklasifikasikan lingkungan pendidikan menjadi 3. Pertama ada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Tentunya yang dikenal dengan tripusat pendidikan. Nah, pendidikan adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi individu melalui berbagai pengalaman belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi ini mencakup seperti aspek spiritual, sosial, emosional, dan juga intelektual, serta keterampilan. Lingkungan yang baik sangat mendukung dapat meningkatkan keberhasilan pendidikan, sementara lingkungan yang buruk dapat menghambat. Jadi, lingkungan pendidikan ini merujuk pada semua elemen yang mempengaruhi proses belajar dan juga perkembangan individu. Ini mencakup berbagai faktor, baik yang bersifat fisik maupun juga non-fisik, yang dapat mempengaruhi cara seseorang belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga mencakup keluarga, teman sebaya, dan masyarakat luas. Nah, di sini ada komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Pertama, ada lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, tentunya ini merupakan satu unit penting atau satu unit pertama dalam paling penting pendidikan terhadap seorang anak. Lingkungan keluarga ini mencakup seperti nilai dan sikap. Nah, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua sangat mempengaruhi sikap dan juga perilaku anak. Kedua, dukungan emosional. Tentunya keluarga yang memberikan dukungan emosional dapat membantu anak merasa aman dan juga merasa percaya diri. Selanjutnya ada pendidikan awal. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak seperti membacakan buku atau membantu dengan pekerjaan rumah dapat meningkatkan kemampuan belajar anak. Selanjutnya ada lingkungan sekolah.
Nah, di lingkungan sekolah adalah tempat formal di mana pendidikan berlangsung. Beberapa aspek yang penting dalam lingkungan sekolah meliputi seperti kualitas pengajaran, guru yang berkualitas, dan metode pengajaran yang efektif sangat mempengaruhi terhadap pemahaman siswa. Selanjutnya ada fasilitas sekolah, yaitu sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan mendukung proses belajar. Ada juga budaya sekolah, di mana di lingkungan sosial di sekolah itu termasuk hubungan antar siswa dan dengan guru dapat mempengaruhi motivasi dan juga keterlibatan siswa. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat, di mana masyarakat juga memainkan peran penting dalam pendidikan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu akses ke sumber daya, di mana masyarakat ini menyediakan akses ke perpustakaan pusat komunitas dan juga kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkaya pengalaman belajar anak. Selanjutnya ada norma sosial. Di dalam norma sosial ini ada nilai-nilai masyarakat yang dapat membentuk sikap anak terhadap pendidikan. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat menciptakan sinergi antara sekolah dan juga komunitas. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan tentunya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial anak. Ada beberapa pengaruhnya. Pertama ada pengaruh positif. Nah, dalam pengaruh positif ini tentunya motivasi belajar, yaitu lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi anak untuk selalu belajar. Dan yang kedua ada perkembangan sosial. Interaksi dengan teman sebaya di lingkungan yang positif tentunya sangat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya ada kreativitas dan juga inovasi. Nah, lingkungan yang merangsang kreativitas memungkinkan anak untuk berpikir kritis dan juga inovatif. Ada juga pengaruh negatif. Karena tadi ada pengaruh positif, maka ini ada pengaruh negatif di mana stres dan kecemasan. Lingkungan yang tidak mendukung atau penuh tekanan dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada anak. Ada juga rendahnya prestasi akademik. Anak-anak dari lingkungan keluarga atau sekolah yang kurang mendukung seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi akademik, di mana tentunya ada perilaku yang menyimpang. Lingkungan negatif dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang di kalangan remaja. Ada fungsi lingkungan pendidikan. Nah, dalam fungsi lingkungan pendidikan ini tentunya memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu pertama ada mendukung proses pembelajaran. Nah, di dalamnya yaitu lingkungan pendidikan yang baik dapat menciptakan suasana yang kondusif dan efektif untuk belajar. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, dan juga teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang kedua ada menumbuhkan interaksi sosial, di mana lingkungan pendidikan juga berfungsi sebagai tempat interaksi sosial antara peserta didik dengan teman sebaya mereka. Ada guru dan juga masyarakat. Interaksi ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial dan juga emosional. Selanjutnya ada membangun karakter. Tentunya lingkungan pendidikan ini berperan dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika peserta didik. Melalui interaksi dengan lingkungan, peserta didik belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Dan selanjutnya ada menjadi sumber pembelajaran. Nah, lingkungan sekitar juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang kaya, misalnya kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau pameran dalam memberikan pengalaman yang nyata itu yang memperkaya pengetahuan peserta didik, di mana selanjutnya ada dimensi lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini terdiri dari berbagai dimensi yang saling terkait. Nah, yaitu ada dimensi fisik. Ini mencakup semua aspek fisik lingkungan belajar seperti yang saya sebutkan di atas, seperti sekolah, fasilitas, olahraga, dan juga perpustakaan dan ruang kelas yang nyaman. Dan itu dapat membantu lingkungan fisik dan meningkatkan motivasi belajar dan kenyamanan peserta. Ada juga dimensi sosial.
Dalam dimensi ini berkaitan antar hubungan interaksi individu dalam lingkungan pendidikan. Dan tentunya dengan ini siswa dengan guru atau siswa antar siswa serta hubungan dengan orang tua dan juga masyarakat. Ini sangat mempengaruhi lingkungan sosial yang positif dan dapat mendukung perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Selanjutnya ada dimensi budaya, di mana dalam dimensi budaya ini mencakup nilai-nilai norma-norma, tradisi, dan kebiasaan yang ada dalam suatu komunitas, pendidikan, dan juga budaya. Nah, budaya sekolah yang kuat dapat memberikan identitas kepada peserta didik dan memotivasi mereka untuk berprestasi. Selanjutnya ada pengaruh timbal balik dalam pendidikan atau dalam dimensi pendidikan. Pengaruh timbal balik itu merujuk pada interaksi dinamis antara berbagai elemen dalam lingkungan pendidikan, seperti pengaruhnya keluarga dan sekolah. Pengaruh keluarga dan sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Lagi-lagi saya menyampaikan ini adalah peran yang sangat penting, dan dukungan emosional dan akademis dari orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah, dan sebaliknya prestasi anak di sekolah juga dapat mempengaruhi cara orang tua berinteraksi. Cara orang tua berinteraksi dari mereka itu saat di rumah. Dan sekolah kedua ada sekolah dan masyarakat. Di sekolah tidak bisa dipisahkan dari masyarakat di sekitarnya, karena ada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah tersebut seperti program ekstrakurikuler atau acara komunitas dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan juga masyarakat serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan. Selanjutnya ada siswa dengan lingkungan sekitar, karena di sini peserta didik juga mempengaruhi lingkungan mereka melalui tindakan dan perilaku mereka. Misalnya, sikap positif siswa terhadap pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik bagi teman-temannya. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Memahami pengertian pendidikan serta fungsi dan dimensi lingkungan pendidikan ini tentunya sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Selain itu juga pengaruh timbal balik antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat adalah memainkan peran krusial dalam perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dengan demikian, kolaborasi antara semua elemen sangat diperlukan untuk mencapai pendidikan yang optimal. Jadi, lingkungan pendidikan adalah faktor kunci dalam proses pembelajaran anak. Dengan memahami komponen-komponen lingkungan ini serta pengaruhnya, tentunya kita bisa dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mendukung perkembangan individu, mengoptimalkan lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Tentunya akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara ketiga pusat pendidikan ini sangat-sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik.